Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Wajil farajahum warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik ala Rasulillah wa alihi ala Rasulillah wa alihi. Bapak dan Ibu serta kawan-kawan yang menyimak Shalawat Channel, bagian yang perdana untuk live streaming di Shalawat Channel bersama guru kita Ustadz Nano Warno Fishni. Beliau tuh biasanya kajiannya kajian audio ya, jadi beliau mengirimkan lalu kita tampilkan. Hari ini kita coba untuk bertatap muka dengan beliau, mengambil berkah di momentum bulan Muharram ini. Kita ngobrol aja sebentar Al-Husain. Nanti kalau Bapak dan Ibu tertarik, ada yang ingin ditanyakan dan sebagainya, boleh dikatakan saja. Menyapa dulu guru kita. Ustaz, apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Sehat walafiat ya. Barangkali Ustadz Nano ini kan pernah belajar dan sebagainya sampai ke negeri Iran gitu ya. Tapi saya ingin tanya dulu nih, sejak kapan Ustadz Nano itu mengenal nama Al-Husain, atau misalkan sejak usia berapa gitu ya, kayak gitu, gambarannya seperti apa gitu ya gitu. Ayo ya. Barangkali pertanyaan yang menarik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sebetulnya sudah lama mengenal Imam Husain ya, lewat saya sering membaca majalah Mangre ya. Di Sunda itu kan ada majalah Mangre ya. Itu ada cerita-cerita keluarga Ahlul Bait. Cuma saya belum menyadari bahwa ini adalah figur yang penting. Ini adalah tokoh yang agung, yang memiliki pengaruh yang besar terhadap Islam, terhadap peradaban. Sadarnya itu baru ketika saya berangkat ke Timur Tengah, ke Iran ya. Jadi kala itu saya kan masih belum sepenuhnya saya menerima Ahlul Bait itu. Jadi masih setengah-setengah ya. Setengah saya masih Ahlus Sunnah ya. Tapi setengahnya sudah mulai membukakan diri ya. Nah saat itu ketika orang-orang menangis, saya tidak menangis itu. Saya malah mendongakkan kepala ya. Kata saya, buat apa menangis? Sehingga naratornya yang membacakan elegi penderitaan Imam Husain itu seperti mengkritik saya gitu. Orang lain menangis, saya tidak menangis. Saya itu yang hadir ke kelompok orang-orang Irak. Namun kemudian itu kan baru datang ya, jadi saya sama sekali belum menyadari. Nah setelah saya banyak membaca literatur, diskusi dengan teman, saya baru menyadari bahwa ada ini yang betul-betul kuat sanadnya ya, Al-Qur'annya kuat, banyak secara teologi kuat, doktrinal kuat. Kenapa saya pasif gitu, perasaan saya biasa-biasa saja. Nah mungkin karena knowledge saya kan kurang saat itu ya, kesadaran saya kurang ya, betul-betul. Jadi knowledge ini memang harus disosialisasikan ya, diperkenalkan, tapi bukan hanya datar saja, harus juga diberikan penjelasan yang mendalam, baik aspek teologinya, sejarahnya,
efeknya, akhlaknya, ritualnya, sosialnya tentang tragedi ini. Ya, jadi baru saya sadar saat itu. Dan kemudian juga eksperiensial kalau menurut Pak Jalal ya, rasa ya, emosinya itu harus dibangun. Tapi rasa bukan rasa yang kosong, tapi rasa yang mengandung ilmu, mengandung pengetahuan. Ilmu ya. Jadi kalau menangis memang karena ma'rifah ya, kalau sedih karena memang berdasarkan pengetahuan. Dan pengetahuannya harus terakumulasi sedemikian rupa, premis-premisnya harus kuat, sehingga tidak menyisakan keraguan. Ini kan sebetulnya bagian dari agama kan, ahlu bait nubuwah wa ma'dinur risalah mukhtalafil malaikat mahalir rahmah, itu kan doktrin ya, hadis Al-Quran banyak sekali, sehingga harus meresap di setiap audien, setiap muslim ahlul bait agar menjadi darah dagingnya, menjadi kesadarannya. Nah kemudian di Indonesia ya kita ditumbuhkan. Saya ingat itu pertama kali saya menangis itu mendengar maktamnya Pak Jalal. Oh, maktam Pak Jalal. Ya. Tahun berapa? Ya, tahun berapa? Itu bagus. Ya. Berapa saat itu saya? Saya kan pulang 2 kali saya. Pertama tahun ya 96-an. 96 ya. Oh. Mungkin 96 atau tahun ke 2003 itu, 2004. Oke. Itu yang memang menyentakkan saya. Oh, itu kan liriknya begitu bagus ya, kata-katanya begitu bagus, dalam. Nah di sana saya mulai menangis. Jadi almarhum memang luar biasa ya. Itu yang mengapa kita sangat berhutang budi, berhutang ilmu kepada Ustadz Jalaluddin Rahmat. Jadi hampir ini ya, mungkin kalau persentase sekarang, mungkin persentase pengenalan tentang sosok Al-Husain itu udah cukup komplit atau bagaimana? Wah, saya tidak mengklaim komplit ya. Oke. Karena kan ma'rifat terhadap imam itu kan harus ada gradasi ya? Gradasi ya. Betul. Dan juga tergantung internalisasi kita juga kan. Jadi kalau hanya aspek kejiwaan atau hanya sekedar pengetahuan? Pengetahuan, kejiwaan, juga tingkah laku kita kan. Jadi misalnya apakah kita sering membaca doa ziarah? Oke. Apakah sering kita membaca doa Arafah? Iya. Apakah kita bisa menginternalisasikan suluknya, akhlaknya, keberaniannya dan sebagainya, itu berpengaruh ya. Itu yang kalau berpengaruh itu artinya yang sudah bisa memahami teks-teks ya. Kalau misalkan yang tidak memahami teks kan dia seperti guluyur, kita membaca Al-Quran, saya membaca Al-Quran guluyur aja tanpa tersentuh dan sebagainya. Nah, membaca terkait dengan sirah Husainiyah juga tampaknya memang kita perlu tahu teksnya juga kan. Itu misalkan doa gitu. Tapi indah sebetulnya dari segi nada itu indah gitu ya. Ada nilai sastrawinya itu gitu. Sekarang kan sudah banyak diterjemahkan ya tentang Imam Husain itu. Nah itu saya kira cukup. Dan juga audio misalnya, walaupun itu terjemahan menurut saya itu cukup berpengaruh. Pada saat itu juga saya mendengarkan terjemahan kan. Kita cukup, saya tersentuh. Memang ini harus diperkenalkan karena ini kan imtidadan linubuwah ya. Paralelitasnya kenabian. Karena tidak, Imam Husain juga kan sebetulnya innama kan kharajtu li islahi umati jadi, li tolabi islahi umati jadi. Jadi memang perjuangannya adalah perjuangan Nabi Muhammad.
Jadi pos Nabi Muhammad itu memang adalah wali-wali Allah, aulia Allah, para imam yang berjuang memelihara agama dari destruksi dan degradasi supaya agama ini selamat, terjaga, keadilan merata, ilmu, ya, pencerahan terus dijaga. Kan Imam Husain itu sebetulnya ingin melawan kebodohan kan. Kalau Anda baca ziarah ya, wabadlu mahjatahu liyas tankida ibadaka minal jahalah. Dia mencurahkan perjuangannya, energinya untuk menyelamatkan umatnya dari kebodohan. Wa hayrati dhalalah, ya. Dan kesesatan yang membingungkan. Betul. Ini kan jadi sebetulnya ini adalah proyek universal untuk menyelamatkan umat manusia dari kebodohan massal, ya, kebodohan masif, karena kebodohan adalah kegelapan, kebodohan adalah kegersangan, kebodohan adalah tanpa ilmu, tanpa hikmah, tanpa ma'rifat yang akan menyeret seseorang kepada perbuatan-perbuatan yang tidak insani, perbuatan hayawani, brutal, buas, jahat, hasud, dan sebagainya. Oke, kalau kita menelik sejarah ini, Ustaz ya, saya lihat misalkan proses pembodohan itu kan sebetulnya berlangsung di Syam, Damaskus ya, di Syam itu, Suriah gitu, dan ada transformasi sih masuk sampai ke Madinah, informasi dan sebagainya. Nah, akses kepada sumber ilmu itu memang tertutup karena faktor tutupi dan sebagainya. Mirip seperti kasus PKI lah ya. Kita kan didoktrin sampai tahu bahwa PKI itu pembunuh dan sebagainya kayak gitu kan. Tapi kemudian dibuka hasadahnya ternyata tidak seperti itu begitu. Nah, yang tadi saya setuju bahwa membuka kebodohan dan sebagainya, tetapi yang kemudian kalau kita merujuk lagi kepada Mutahari, misalkan Mutahari melihat bahwa yang dilakukan Al-Husain itu kan ada 3 faktor itu ya. Satu faktor baiat, yang kedua faktor undangan Kufah, yang undangan warga Kufah, yang ketiga adalah faktor amar ma'ruf nahi munkar. Itu yang kebodohannya mungkin amar ma'ruf nahi munkar itu. Tapi luar biasanya beliau itu bergerak tidak seorang diri, tapi juga beliau menyertakan keluarga, artinya menunjukkan bahwa ini sesuatu yang serius ya, gitu ya. Dengan melibatkan keluarga itu sesuatu yang serius gitu. Karena kalau kita melibatkan teman dan sebagainya bisa jadi tidak tertarik dan sebagainya gitu. Dan seorang fighter luar biasa itu ya, berani gitu dan sebagainya. Kalau antum melihatnya gimana itu? Iya, memang ini kan holy man ya, manusia suci. Kalau menurut peneliti Barat, Otto kalau tidak salah namanya, holy man itu kan kadang-kadang aktivitasnya mungkin misterius, tidak bisa dipahami. Misalnya Imam Husain pernah mengatakan, qad sya'a ayyaroka qatila, Tuhan ingin melihatku terbunuh, ingin melihat keluargaku tertawan. Nah, dari aspek ini kan orang-orang kan harus melihat paradigma Husain dengan paradigma lain. Sebagian orang kan menyangka itu imam bunuh diri kan, mengakhiri kematian. Dia tidak bisa memahami bahwa itu adalah kesyahidan. Syahid kan bukan bunuh diri. Syahid adalah tujuan ya. Iya. Itu adalah amal yang paling agung kan, syahid itu. Nah, bagi Imam Husain syahid itu juga bukan tujuan. Syahid adalah maksad ya. Menurut seorang peneliti, ada maksad, ada maksud. Maksadnya syahid, maksudnya reformasi, memperbaiki umat. Seperti misalnya begini, Pak Ahsa angkat ke Jakarta. Maksudnya Jakarta. Ini maksudnya mencari ilmu.
Orang mahasiswa saya dari Makassar, maksudnya Jakarta, kampus Hadra, tapi maksudnya menjadi ilmuwan misalnya. Ya. Nah, itu juga menggambarkan bahwa dalam sekali kan, agenda dan tujuan Imam Hussein itu. Itu satu hal yang menurut saya menarik ya. Kemudian juga ilmu gaib. Ya, para imam kan punya ilmu gaib. Oke. Nah, menurut sebagian orang itu ketika kita mempercayai imam punya ilmu gaib, dianggap mengkultuskan. Ya kan ada anggapan seperti itu kan. Padahal ilmu gaib para imam itu ilmu gaib muqayyad. Ilmu gaib yang terbatas. Misalnya yang hanya mengetahui hari kiamat kan Allah saja. Jadi para imam tidak mengetahuinya. Dan mungkin juga Rasulullah tidak mengetahuinya. Kemudian juga yang kedua, pengetahuan itu ya diberikan oleh Allah atas izin Allah kan, biiznillah. Jadi sebetulnya itu hal yang wajar, logis kan. Ilmu gaib yang memang diberitahu oleh Allah. Dan ilmu gaib pun terbatas. Jadi walaupun bukan Rasul, bukan Nabi, itu bisa mengetahui ilmu gaib. Waktu Bilqis dengan Nabi Sulaiman kan terjadi dialog, itu yang menghadirkan istana singgasana Bilqis kan orang biasa itu, bukan Nabi. Dalam sekejap mata kan? Nah, itu menggambarkan bahwa apalagi para imam memang dia tidak menerima wahyu, ilham. Nah, jadi pengetahuannya tentang kesyahidan, bahwa itu adalah kehendak Allah, kemudian juga ilmu gaib. Nah, ini menunjukkan bahwa imam adalah holy man, manusia suci, aulia Allah, yang memang jadi tindakannya, praktiknya ya, itu berdasarkan hikmah. Berdasarkan petunjuk Al-Quran, petunjuk Tuhan. Jibril kan mukhtalaful malaika. Nah, Jibril malaikat lalu lalang ya, menjadi persinggahan para malaikat. Nah, ini harus dipahami, paradigma ini kan tidak mudah ya diperkenalkan. Betul. Misalnya sebagian umat Islam kan literalis, spiritualis, tidak bisa menerima hal-hal yang metafisika seperti ini. Oke, San. Kalau tadi kita berbicara tentang wilayah, kalau kita melihat mungkin sosok imam ini adalah sosok yang oke lah kita sebut sebagai manusia yang ada percikan ilahi ya, karena kalau nabi kan langsung tuntunannya beda. Kalau imam mungkin tuntunannya juga persentasenya mungkin ya, dimensi ilahiyahnya persentasenya yang agak beda, atau misalkan bisa jadi lebih dan sebagainya. Dan tapi kita agak sulit sekali untuk mengukur dan sebagainya. Tetapi yang terlihat adalah dampak ya dari kehadiran mereka itu. Nah, kalau kita petakan ini, perjuangan para imam, para nabi dan sebagainya, kita lihat misalkan dari Imam Ali bin Abi Thalib. Bin Abi Thalib itu awal-awal beliau seorang yang kuat, berlanjut kuat, tahan, sabar dan sebagainya. Kemudian ada kalanya ketika situasinya sudah betul-betul harus menghendaki perang, beliau perang. Bahkan juga karena petik dia bisa disiasati sama prajuritnya yang kemudian itu ya beralih menjadi kelompok Khawarij itu, disiasati sehingga melakukan proses tahkim dengan Muawiyah dan sebagainya. Tapi proses itu dijalani luar biasa, proses jalani sampai kemudian beliau terbunuh oleh mantan pasukannya sendiri, yaitu Muljam itu dan sebagainya. Nah, di sana kesahidan juga yang dilihat itu. Kemudian nanti melihat pada Imam Hasan. Imam Hasan juga pendekatannya ternyata beda, tidak konfrontatif gitu, tapi beliau mendekati dengan damai, bahkan beliau dicaci maki ketika kultum duduk dengan yang caci maki juga dia menikmati dan sebagainya gitu. Jadi terus beralih ke Imam Hussein gitu, kalau tanpa perlawanan ya, kalau Imam Hasan itu ya, Imam Hussein melakukan perlawanan dan sebagainya. Ini saya lihat
mungkin nanti Mbak Eliza Nabidin melakukan proses sabar juga dan sebagainya sampai kemudian nanti. Nah, dari sini tahapan-tahapan itu menunjukkan apakah itu menunjukkan perkembangan tentang bahwa psikologi umat itu nanti akan mengalami dinamika-dinamika seperti itu, atau memang itu siasat dari para imam yang beda tantangan, beda jawaban, gitu Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang bagus, yang luar biasa. Menurut saya, manifestasi perjuangan para imam kan berbeda-beda ya. Oke. Nah, yang baru bisa dipahami, misalnya dalam kajian filsafat sejarah, kita membagi nih. Mungkin tidak semua para imam itu bisa dipahami, bisa dibaca ya, gerak-gerik perjuangannya. Di antara para imam itu ada 3 yang bisa dibaca menurut kajian filsafat sejarah. Pertama adalah Alawiyah, keadilan Imam Ali. Keadilan Imam Ali sangat adil sekali, bahkan karena terbunuhnya pun karena keadilannya, itu saking luar biasanya. Itu adalah Alawiyah, keadilan Imam Ali. Yang kedua Muqawamah, Muqawamah al-Husainiyah, resistensinya, perjuangannya Husainiyah. Nah, yang ketiga Roja atau Hope, ya, harapan. Imam Mahdi kan memberikan harapan, perdamaian kan? Iya. Yeah. Peaceful, perdamaian, persatuan, sinergi, ya, kekuatan. Pemerintahan Imam Mahdi itu kan paling sedikit berlangsung 7.000 tahun. Betul. Jadi menikmati kesejahteraan, kedaulatan penuh, keamanan, kedamaian, ketenangan. Itu adalah memang sesuai dengan ayat Al-Quran kan? Ya. Bahwa akan tiba masanya umat Islam ya dipimpin oleh orang-orang soleh, sehingga negara monyet soleh, negaranya aman, sejahtera. Nah itu menurut filsafat sejarah, ilmu filsafat sejarah yang saya pelajari, itu manifestasi yang terbaca. Jadi mungkin saja itu juga kan menyesuaikan dengan kondisi kesiapan umatnya. Menurut seorang filsuf ya di Indonesia, jadi kesyahidan Imam Hussein itu adalah keniscayaan sejarah. Keniscayaan sejarah. Oke. Jadi harus terjadi karena mungkin saat itu degradasinya begitu ya menurun ya, begitu kemanusiaan begitu rusak ya. Yazid kan menurut Gus Baha itu suka mengkonsumsi sabu katanya. Banyak cerita tentang itu. Bayangkan kalau misalnya Imam Hussein mengambil langkah perdamaian, ya kan? Atau tidak melakukan aksi, itu apa yang akan terjadi? Karena memang ini harus diselamatkan umat ini darahnya. Makanya dalam hadis dikatakan ya, Insyaallah an yaraka qatila. Dan itu kan sudah dinubuahkan kan. Nabi Muhammad nangis sebelum itu terjadi. Betul. Nangis melihat Ummu Salamah menangis. Betul. Dan Jibril juga mengetahui itu bahwa musibah Imam Hussein itu membuat musibah-musibah lain jadi kecil, ya. Karena tidak ada musibah yang begitu dahsyat, begitu mencekam, mengerikan. Bayangkan Imam Hussein itu kan ada, menurut buku itu, mengapa Imam Hussein itu begitu tragis. Ya pertama tadi bawa keluarganya kan. Yang kedua dia itu mati kehausan. Iya. Itu kan luar biasa, menambah dramatiknya. Haus itu kan kebutuhan yang luar biasa. Haus itu, atsyan. Yang kedua gariban, terasing. Terasing itu menyakitkan, Pak. Kesepian itu menyakitkan, ya. Sedih itu kesepian itu. Yang kedua wahidan, sendiri. Faridan, menyendiri, sunyi.
Kemudian tidak ada penolong. Ya. Anda bayangkan, dia seorang putra Rasul, orang yang seharusnya dihormati, dimuliakan, dijadikan otoritas dalam agama, malah dihinakan seperti itu. Bukan yang tragis. Jadi Atsan, Wahidan, Faridan, Goriban, wala nasiron, wala muainan digambarkan. Dan dengan dengan pembunuhan yang sangat sadis. Ya, ini adalah tragedi kemanusiaan yang akan, kata Nabi, inna liqatlil Husain hararah fi qulubil mu'minin la tabrud abadan. Dalam pembunuhan Imam Husain itu ada selalu panas, ya, panas membara. Fi qulubil mu'minin, bagi di dalam hati orang-orang mukmin, la tabrud abadan. Siapa saja saya kira kalau dia membaca lagi ya sejarah Imam Husain, dia akan membara, dia akan panas, ya. Sehingga akan terus terngiang, apa yang diperjuangkan Imam Husain, apa yang harus saya lakukan, bagaimana kita, ya kan, apa warisan Imam Husain yang harus kita hidupkan. Itu mungkin di antara para imam kan Imam Husain yang sangat tragis, ya. Iya, tragis, ya. Tragis sekali. Mungkin ada hikmahnya, ya. Yaitu disebut keniscayaan sejarah. Jadi dengan syahidnya Imam Husain, itu imam-imam yang lain seperti terbangunkan. Nah, karena sehingga Imam Mahdi kan selalu menangis, kan. Betul. Dia adalah cucunya, ya. Selalu menangis setiap kita memberikan bela sungkawa, terutama kepada Imam Mahdi. Betul. Yang memang paling menderita. Beliau yang paling menderita. Oke, Ustaz. Ini kalau kita lihat babak sejarah itu, ya, dari awal aja, misalkan dari awal penciptaan sih sebetulnya Adam selalu di kasus iblis, ya. Selalu digituin, ya. Kemudian nanti putranya Habil PS Qabil. Hampir seluruh para nabi juga berhadapan, ya. Jadi kita melihat bahwa ada simbol kebaikan, ada simbol kejahatan, gitu, ya. Sampai kemudian pasca Rasulullah SAW juga dihadapkan, gitu, ya. Muawiyah PS Ali bin Abi Thalib, kan Allah aja. Sampai Al Hasan juga Husain, yang kelak nanti Al-Mahdi juga akan berhadapan dengan kelompok Yajuj wa Majuj dan Dajjal, yang itu merepresentasikan dari Sufyani dan sebagainya. Itu menariknya, gitu, ya. Jadi apakah kehidupan kita ini dalam rangka mengambil hikmah dari pesan-pesan Al-Husain ini memang selalu berada dalam dua kutub, ya, kutub kebaikan dan kutub keburukan, gitu, ya. Selalu dua itu, pasangan istilah Sunda, siang malam dan sebagainya. Tapi kemampuan kita untuk membedakan bahwa ini benar, ini salah, ini perlu ketajaman, ya, Ustaz, ya. Iya. Benar. Karena saya ingat, ya, saya sekali lagi mengutip Ustadz Gus Baha, ya. Oke, boleh. Ustadz beliau mengatakan, Gus Baha, bahwa Rasulullah sendiri sudah mengatakan bahwa nanti akan terjadi fitnah. Islam ini berjalan baik selama 30 atau 36 tahun. Dia kan banyak fitnah-fitnah yang terjadi. Nah, itu kan sudah tanda-tanda, kan? Sudah tanda-tanda. Kemudian bahwa Anda ingat ya, pembunuh Yahya bin Zakaria itu anak zina. Karena qatilu Yahya bin Zakaria waladi zina. Nabi Yahya itu nabi mulia, kan? Betul. Tapi kepalanya disembelih, dipenggal, terus kepalanya diserahkan kepada para pezina. Iya, perempuan Sunda, ya. Biasa itu. Penghinaan. Ya, pelecehan yang luar biasa. Kepala nabi yang mulia disodorkan kepada wanita pezina.
Dan ini mirip dengan Imam Husain kan. Qatilul Husain bin Ali waladu zina. Iya. Pembunuh Imam Husain pun adalah anak zina. Jadi dari dua hal ini bahwa yang dinubuahkan ya, para nabi memang selalu memiliki musuh. Demikian juga wasi-wasinya, keturunannya. Sejarah dengan terang benderang ya. Jadi kita tidak perlu ragu lagi. Ya kan, Imam Ali dibunuh, Imam Hasan diracun, Imam Husain dibunuh, kemudian imam-imam lain dipenjara, disiksa, difitnah. Ya, sampai harus terjadi penundaan ya, gaib sugro dan gaib kubro. Iya betul. Imam yang muncul pun tidak dibunuh lagi ya, ditunda nih sampai waktunya kondusif ya. Betul. Ya, ini memang mungkin karena Al-Quran kan porosnya adalah sejarah para nabi ya, sejarah orang-orang mulia, orang-orang agung, orang-orang suci. Jadi porosnya kata Ali Sari, Tuhan tuh, Allah itu ingin menjadikan nabi adalah porosnya sejarah. Ya, jadi geologi politiknya adalah para nabi ya. Ya, sehingga ya kalau kita beriman kepada Al-Quran, kepada Sunnah, itulah yang akan terjadi. Nah, narasi seperti itu yang akan terjadi. Makanya kita harus selalu mencari ilmu, ya, belajar terus. Karena ada kalanya kan ma'rifat ini butuh kedalaman, ya. Butuh penghayatan yang luar biasa, butuh bimbingan, butuh guru. Kita tidak bisa langsung menuduh ini musuh, ini bukan. Kita harus berguru dulu, belajar dulu, menyempurnakan akal, ya, menyempurnakan akhlak. Ya. Nanti setelah itu sempurna, kita harus terus belajar, karena kita ini kan manusia lemah. Ya. Kita perlu bimbingan insan kamil. Insan kamil akan turun, menyempurnakan jiwa-jiwa kita. Pada saat perang itu kan Imam Husain meminta waktu untuk sholat kan, itu terjadi luar biasa. Kontak ilahi ya. Menurut saya salah satu hikmahnya adalah bahwa Imam Husain tahu umatnya ini kan belum sempurna kan, sahabatnya ya. Kalau beliau kan sudah insan kamil, jadi perlulah dibimbing ya dengan sholat, dengan ritual sholat, karena menghadapi perang itu biasanya yang aktual. Kuah godobia kan, kuah kemarahan, agresif, ya. Kemudian ingin menyerang, ya, ingin membunuh. Al-harbu khid'ah kan, perang adalah tipuan, ingin menipu, ingin menyiksa. Nah ini harus dibimbing, Sholat itu bisa membimbing. Imam Husain selalu hadir kan membimbing Imam Husain. Ya. Sebagai imam, sebagai komandan perang, beliau selalu membimbing, selalu mengarahkan, ya, mengajarkan bagaimana dalam kondisi seperti ini harus apa. Sambil umat juga diberi pilihan-pilihan kebebasan. Ketika umat itu kan waktu awal perang, Imam Husain mempersilahkan ya, mau ikut atau tidak. Menurut saya itu sangat indah sekali ya. Tidak ada paksaan ya. Imam Husain tidak memaksakan itu. Harus kamu ikut dia. Tapi silahkan umat harus menggunakan akalnya dulu. Tapi kalau sudah ikut, ya harus taat, sami'na wa ata'na kepada imam. Tapi mungkin di awal kan orang-orang tuh masih levelnya rendah, pengetahuannya rendah. Jadi dia harus berdasarkan kesadaran sendiri. Dia harus memiliki ikhtiar yang sempurna. Tidak boleh dipaksa. Oke. Kalau ini masih sekitar, saya ingin membidik sekarang ke masyarakat ya. Jadi aspek muslim, jadi kemusliman itu. Kita lihat misalkan pada aspek masyarakat Kufah ya. Masyarakat Kufah adalah masyarakat peninggalan masyarakat pasca Imam Ali. Imam Ali kita tahu bahwa beliau di Kufah.
tanda petik beliau juga melakukan proses islamisasi, penanaman tentang nilai-nilai keislaman dan sebagainya. Tapi kemudian kita tahu ternyata justru tanda petik yang betul-betul murni jadi Syiah, pengikut yang betul, yang begitu pasrah dalam pengertian jadi tasayu benar-benar itu hanya beberapa, gelintir dan sebagainya ada juga. Jadi tanda petik bahwa ini bukan berarti menunjukkan ketidaksuksesan, tetapi mungkin dalam proses islamisasi dakwah dan sebagainya, sepenuhnya bahwa seorang imam itu tidak sepenuhnya dia bisa bisa intervensi langsung gitu ya, tapi ada aspek-aspek yang kalau si masyarakatnya itu misalkan memang dia tertarik ya mungkin bisa klop, tapi kalau enggak pun tidak, misalnya gitu. Jadi saya melihat, nah termasuk juga yang masyarakat Kufah itu, kalau kita membaca Said Ibnu Tawus itu luar biasa, tanda petik dia pengecut, awalnya merindukan kehadiran Imam Hussein, tapi ternyata juga mereka ketakutan ketika datang bala tentara dan sebagainya. Nah, saya ingin kemudian nanti kita lihat dengan pasukannya Imam Hussein itu, yang jumlahnya sekitar, kalau Said Ibnu Tawus menyebutkan dengan keluarga 140 orang. Nah itu kan. Dan di malam tertentu itu, ada malam-malam itu beliau menyampaikan, kalau ada silahkan, kalau kalian ingin pergi bawa keluargaku dan sebagainya. Pada malam gelap dan sebagainya. Itu saya melihat itu proses bagaimana menguji kesetiaan gitu ya. Ternyata di antara mereka tidak ada yang mau meninggalkan meskipun dalam keadaan gelap kan begitu. Nah, saya melihat ini jadi keimanan, kemusliman, ketasayuan dan sebagainya itu memang berlapis-lapis gitu. Tidak bisa orang itu kemudian dianggap bahwa dia betul-betul pengikut Al-Husain, pengikut Ahlul Bait dan sebagainya, nggak bisa gitu. Dia harus teruji dulu begitu ya. Ya Ustaz ya. Bagaimana Ustaz? Jadi memang asli kita itu, kita sekarang mungkin tidak keluar sifat aslinya. Tapi perang, ketakutan barulah keluar asli kita. Saya juga ragu dengan diri saya. Terjadi perang yang dahsyat itu, sifat asli apa yang keluar dari saya? Lari atau lari? Dapat kita tidak tahu kan? Ya. Mudah-mudahan kita dapat taufik menjadi manusia yang memang istiqomah kan. Nah ini jadi memang tanpa pemeliharaan ya ilmu ya amal, kita bisa jadi berubah ya, seperti yang terjadi dengan masyarakat Kufah. Itu kota Kufah itu secara sosiologi adalah memang disiapkan itu kan, kumpulan para ahli militer, ahli perang itu di Kufah. Iya. Kemudian juga Kufah itu letaknya strategis. Oke. Jadi Imam Ali memang memilih Kufah itu luar biasa. Tapi kenapa hanya sebagian saja yang memang sesuai ya dengan suratnya, sesuai dengan janjinya. Nah ini kan tanda tanya ya. Saya membayangkan begini, bahwa sebagian itu keimanannya lemah mungkin. Mengapa mereka berubah menjadi tidak mau membela Imam Hussein? Keimanannya lemah, ya dengan ujian kan, dengan ujian lah. Kita baru mengatakan misalnya saya Muslim, saya mukmin, saya sabar. Kalau diuji, belum tentu kita kan. Saya sekarang tidak korupsi, tapi kalau kaya disodori 1 miliar, belum tentu. Kesempatan ya. Jangan sekarang kita mengatakan saya ada orang yang bersih, saya orang suci. Ya Anda belum menghadapi ujian. Ya, kita belum diuji kan dengan ujian yang berat-berat. Nah jadi mereka itu kan, saya bayangkan itu Ibnu Ziyad kan, kemudian Yazid, kemudian itu adalah para pembunuh yang sadis ya, orang-orang yang memang tonggak ya kekejaman dan kekerasan yang menciutkan ya hati orang-orang yang dulu menyatakan sebagai pengikut setia. Nah ini kan bagaimana itu jadi kan selepas dari Imam Ali, Imam Hasan, Imam Hussein itu ya pembinaan mereka kan di bawah siapa ya? Iya. Merawat
akhlak mereka, yang merawat ilmu mereka itu siapa? Kayaknya lepas dari para imam kan, di tangan Muawiyah ya, Yazid, Iya. sehingga ya kadarnya kurang. Iya. Misalnya di Anda tahu Teheran ya, Iya. Teheran itu kan itu didikan sekuler sah masih kuat. Ush. Ya, bayangkan sah itu kan seperti Soeharto, itu anak buahnya masih kuat. Oke. Makanya berat itu kalau soleh di kota Teheran itu berat. Kalau di kota Qum oke lah, kota santri ya. Iya. Kalau di Teheran itu luar biasa berat. Pakai kopi aja itu berat. Karena di sana yang punya toko itu anak buah sah. Yang orang-orang kaya anak buah sah. Mahasiswa anak buah sah. Kota-kota yang indah ya, distrik yang mewah, yang mapan, ekonomi itu di tangan anak-anak buah sah yang sekuler. Jadi mungkin juga itu ya salah satu faktornya. Bisa menciutkan, melemahkan. Dan hanya orang-orang terpilih yang memang ikhlas. Biasanya orang-orang itu orang-orang kecil ya, orang sederhana ya. Orang sederhana, kan itu para sahabat Imam Husain itu tidak terkenal kan? Betul. Sebagian saja. Dalam sejarah kita kan tiba-tiba ya barulah ketika kita mempelajari Imam Husain mengenal orang-orang ini. Beberapa nama ya. Beberapa nama secara umum kan mungkin ya tersembunyi. Wali-wali Allah memang tersembunyi, mungkin ya disembunyikan. Keimanan mereka tidak dipopulerkan, tidak ditampakkan. Itu saya kira Pak. Ini saya ingat dengan satu filosof yang Thomas Carlyle itu ya. Thomas Carlyle itu dia satu di antara teorinya itu beliau mengatakan tentang the great man, manusia besar, bahwa sejarah itu berubah atau perkembangan peradaban atau apapun itu kan faktor manusia besarnya itu. Dan kita tahu satu di antaranya itu disebut dengan manusia besar itu, the great man itu hanya dua beliau menyebutkan, prophet dan hero. Roket dan hero. Nabi dan pahlawan. Iya. Saya lihat mungkin kalau imam kita bisa sebutlah sebagai bagian dari hero begitu ya. Dan hero-nya itu saya setuju tadi adalah mereka mengubah dari jahili kepada imani ya. Dari itu, dan itu luar biasa tantangan yang dihadapinya. Itu kan ada pseudo religion ya, karena saya baca misalkan dari Said Ibnu Taus itu katakan, aku bergerak, kata Imam Husain kepada Ibnu Hanafiyah itu, bahwa dalam rangka menghidupkan agama kakekku, agama Muhammad, gitu kan, menghidupkan. Jadi pandangan beliau melihat selama ini agama Nabi Muhammad itu sudah mati. Jadi ada pseudo religion. Tapi kita tahu dalam beberapa teks itu ternyata kelompok Bani Umayyah itu masih sholat juga, masih haji juga dan sebagainya. Jadi yang dimaksud dengan menghidupkan agama itu, ini juga perlu kayaknya perlu juga diungkap sama antum Ustaz. Bukan makna dari aspek lahiriah dalam hal ini mungkin ya. Atau mungkin dari moral sosial atau dan sebagainya gitu. Karena kalau sholat dan sebagainya kan mungkin masyarakat sudah biasa gitu. Tapi yang coba dihidupkan itu coba dimatikan oleh Imam Husain itu adalah pseudo religion, gitu kan? Jadi beliau menghidupkan agama. Ini aspek apa sebetulnya, gitu? Yang coba dibangkitkan beliau gitu. Iya betul. Rasulullah sendiri sebenarnya sudah meramalkan kan, bahwa akan tiba satu masanya masa jiduhum amirah kan, tapi kosong dari hidayah kan. Ya kosong ya. Jadi umatnya itu seperti apa, busa ya. Ya. Kumpulan busa ya, yang bisa bergerak tidak jelas, diombang-ambing ke sana kemari. Nah, dalam konteks sekarang mungkin pseudo religion itu adalah orang-orang yang memang hanya
ingin memfokuskan atau ya memperlihatkan sisi lahiriah, simbol-simbol saja, simbol kesalehan misalnya sholat ya, simbol kesucian, kehaji, tapi intinya dari Islam yaitu misalnya keadilan ya, persamaan, ilmu kesejahteraan, altruisme, itu juga ditanggalkan. Nah ini memang sesuai nubuah Rasulullah, itu akan terjadi, akan datang suatu masa ya Islam ini hanya namanya saja kan, la yabqa minal Islam ila ismuhu, namanya Islam ya, gerak-geriknya Islam, ala Islam, tapi dan ini terjadi di zaman Imam Hussein. Imam Hussein kan ingin mengislah, dan terbukti islahnya itu, reformasinya memang luar biasa dampaknya. Dalam waktu yang singkat, the short time kan, itu kan mungkin dari jam berapa sampai jam berapa ya, setengah hari lah, di tempat yang kecil kan, Karbala, tapi gaungnya luar biasa, dampaknya luar biasa. Itu adalah ajaran agama sendiri. Agama adalah memihak orang-orang yang lemah, ingin mengangkat beban-beban orang-orang yang lemah, ingin membersihkan gitu kan, liyuzakihim kan, dan sebagainya. Itu justru ditinggalkan di saat itu. Orang-orang umat-umat ya, umat Islam yang mengaku Islam, mereka lebih sibuk kan mencari dunia, mencari kekuasaan dunia, kekuasaan yang rendah, ya lupa dengan inti dari ajaran Islam, ulas kasih sayang, berbagi, pembelaan atas keadilan, perhatian kepada hal-hal sosial. Nah, Imam Hussein itu perjuangannya menurut saya luar biasa. Dia menggerakkan, ya, mendobrak revolusi kan, kemudian menggugah hati nurani kita. Misalnya dampaknya dari perjuangan Imam Hussein, dia adalah melemahkan pondasi-pondasi Umayyah dan Umayyah. Weakening foundation of Umayyah, kemudian mengakhiri pemerintahan Yazid, kemudian membangun kesadaran publik. Luar biasa. Ketika terbunuh Imam Hussein itu baru masyarakat Muslim merasa sadar, menyesal kan? Menyesal, mereka itu menyesal luar biasa. Mengapa kamu tidak ikut? Mengapa kamu tidak membela Imam Hussein dan sebagainya? Dan dampak-dampak lain itu luar biasa, sampai misalnya imam-imam yang lain berkat perjuangan Imam Hussein kemudian memiliki tempat di masyarakat. Misalnya Imam Bakir, otoritasnya diakui, itu berkat perjuangan Imam Hussein. Dulu mungkin kalau tidak ada Imam Hussein ya dia dilupakan, dianggap tidak memiliki otoritas Islam. Tapi berkat perjuangan ini dia naik, punya kesempatan lagi untuk mencelahkan. Juga Irak saat itu, kalau tidak salah Irak di zaman Imam Bakir atau siapa, bisa dibebaskan. Dan yang terakhir di era baru ini kan, revolusi Islam Iran, itu berkat perjuangan Imam Hussein. Spiritnya itu kan luar biasa. Itu bukan hanya slogan ya, Imam Khomeini selalu mengatakan menghidupkan. Jadi di setiap kesempatan untuk menggerakkan, memobilisasi revolusi damai itu kan, revolusi damai dengan membacakan narasi-narasi perjuangan Imam Hussein.